Bab 356, Kekuatan Klan Luo. Menggigil, Yongning menyadari bahwa dia tidak terkoyak oleh dua kekuatan besar dan sebenarnya dibelai oleh angin sepoi-sepoi. Dia membuka matanya hanya untuk memberi isyarat. Namun apa yang dilihatnya membuatnya menangis dan terjatuh ketakutan. Di hadapannya ada seorang pria dalam segala hal. Dengan bahu lebar, rambut putih melayang tertiup angin, dan tatapan tajam memandang rendah seluruh ciptaan. Tapi kejutan terbesarnya adalah bagaimana pria ini benar-benar menghentikan badai yang mengamuk yang dilancarkan oleh dua ahli puncak Radiant Stage. Tangan kirinya dipelintir menjadi cakar naga yang buas, memegang pergelangan tangan Li Jingtian tanpa terluka oleh energi hitam Li Jingtian yang mencoba memakannya. Sedangkan lengan kanannya membuat balok sederhana dengan telapak tangannya. Namun tindakan sederhana ini sepertinya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya karena 9 naga emas Huangpu Fenglei tidak bisa bergerak sedikit pun. Orang-orang berteriak kaget, melihat situasi berubah menjadi tidak mungkin. Dua ahli puncak Radiant ditangani seperti sekelompok ayam. Huangpu Fenglei dan Li Jingtian kewalahan melihat pria itu. Lalu rasa takut yang tadinya hilang perlahan merayapi jiwa mereka. Mereka adalah ahli puncak Radiant Stage, tidak takut terhadap musuh manapun di Tianyu. Namun sekarang mereka kembali merasakan perasaan takut 1 abad kemudian oleh pria di depan mereka ini. Fakta bahwa kedua ahli puncak ini tidak bisa menandingi musuh mereka membawa rasa kehilangan yang mendalam bagi mereka. Mereka telah menjelajahi Tianyu sepanjang hidup mereka dan mencapai puncak kekuasaan, jadi dari mana datangnya orang yang bisa mengalahkan mereka? Belum lagi dia masih muda. Siapa kamu? Melihat pemuda yang dikirim dari surga menahan cakar naga jahat, pipi Yongning memerah. Sebuah pertanyaan mengganggu pikirannya, apakah ibu kekaisaran mengirimmu untuk melindungiku? Mengabaikan cangkang yang mengejutkan sang putri, tangan kanan pemuda itu bergerak dan Huangpu Fenglei terpaksa mundur sambil mengerang. Bergemuruh. Trotoar runtuh, saat Huangpu Fenglei tergelincir ke belakang, meninggalkan bekas luka yang dalam. Dia hanya berhenti ketika berada di tempat asalnya, 10 meter jauhnya. Mengangkat kepalanya, wajahnya pucat. Dia baru saja menggunakan Imperial Tyrant Body Art, seni bela diri tingkat tinggi untuk menyerang, namun lawan dengan mudah mengambilnya dan bahkan mendorongnya mundur. Kekuatan apa yang dimiliki pria ini? Siapa si orang ini? Tidak menyia-nyiakannya lagi, dia menatap Li Jingtian dan mendorong kembali cakar naga hitam miliknya. Tetua Li, kamu masih belum mundur. Itu membangunkan Li Jingtian. Apa yang terjadi terlalu mengejutkan dan dia baru menarik serangannya sekarang. Kemudian dia menunjukkan rasa hormatnya, Stuart Slow. Apa, Slow Fan? Seolah baru saja berlatih, putra mahkota, pangeran kedua, dan Huangpu Fenglei berteriak. Mereka memandangnya seperti binatang kebun binatang. Mereka semua pernah mendengar nama mulia Zhou Fan, tetapi tidak pernah mengira dia akan menjadi orang yang begitu aneh. Adakah orang di dunia ini yang mampu menghadapi dua serangan ahli tahap Radiant Puncak? Leng Wuchang dan Huangpu Tianyuan tercengang. Bagaimana monster itu bisa tumbuh begitu besar dalam waktu kurang dari setengah tahun? Dia adalah makhluk yang benar-benar berbeda dari yang mereka lihat di debat esoterik. Lalu wajah mereka menjadi berat. Mengingat betapa kekuatan sejati dapat menggulingkan apapun dan semakin kuat Zhou Fan, semakin sia-sia upaya Leng Wuchang untuk menghadapinya. Belum lagi betapa liciknya Zhou Fan pada awalnya. Ditambah dengan kekuatannya dan mereka merasa tidak berdaya seperti saat menghadapi Gu Santong. Fang Qiubai dan Sima Hui terhenti di tengah jalan, menyaksikan dengan kaget selama 2 detik sebelum wajah mereka tenggelam. Paul Fang, haruskah kita menundukkan kepala dan terjungkal? Generasi muda saat ini tampaknya telah melampaui kita. Hari-hari sulit menanti kita, Sima Hui menghela nafas. Wajah Fang Qiubai berkedut. Namun ada satu hal yang harus dikatakan. Setelah ledakan kekuasaan Zhou Fan, Kaisar harus mengubah rencananya untuk klan Luo. Mereka berdua yakin mereka akan lebih sering bertemu Zhou Fan di masa depan. Bagi keluarga kekaisaran, mereka siap menghadapi bahaya apapun, menanggung siksaan psikologis apapun yang mungkin dialami pemuda ini lebih kuat dari yang mungkin mereka alami.
Dan sejak lahirnya naga ilahi yang agung, ini mungkin akan menjadi hal yang paling sulit. Zuo Fan, kamu datang. Luo Yunchang pindah bersama klan Luo ke sisinya. Melihatnya turun seperti dewa membuatnya gembira, lalu dia melirik ke arah Yongning yang tercengang dan bertanya, "Nona, kamu baik-baik saja?" Yongning berkedip lama pada Zuo Fan sebelum dia dapat menemukan kata-katanya, "Apakah kamu itu, Zuo Fan? Kamu 10 kali lebih tampan dari rumor yang beredar." Wajah Zuo Fan berkedut, tetapi Luo Yunchang mendahuluinya saat dia berkata dengan dingin, "Nona, tolong jaga dirimu sendiri. Steward Zuo bukanlah seseorang yang bisa Anda temui dengan santai." Tapi cara dia menjatuhkan diri dengan santai tidak seperti manusia lainnya, hahaha. Sebuah tawa datang diikuti oleh segumpal daging yang mengalir kegirangan. "Saudaraku, aku sangat merindukanmu." Dengan satu langkah terakhir, dia melompat ke arah Zuo Fan. Melihat ke atas, Zuo Fan hanya menendang bakso itu sejauh 2 meter saat mendarat dengan keras. Dengan wajah tertutup debu, Yuan Chong memasang tampang seperti anak anjing yang ditendang. "Saudaraku, untuk apa kamu melakukan itu? Aku lebih baik tidak mati tertimpa, terima kasih." Zuo Fan memutar matanya. Siapa yang kamu coba mainkan di sini? Anda menghentikan 2 ahli puncak Radiant State tetapi tidak dapat menahan beban ekstra saya." Zuo Fan memiringkan kepalanya dan mengabaikannya, yang hanya membuatnya marah. Yongning memandang mereka sejenak sebelum berkata, "Kakak ketiga, kamu kenal dia?" "Saudara ketiga." Semua orang memandangnya dengan heran. Luo Yunchang tersentak, "Kalau begitu, kamu, sang putri." "Ya." Yongning mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menunjukkan wajah bangga, tetapi ketika dia melirik Zuo Fan dan mendapati dia sama sekali tidak tertarik, suasana hatinya merosot. "Yongning, bagaimana kamu keluar? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu menyadari betapa berbahayanya hal itu?" Yuan Bo bergegas mendekat dan menegur adiknya, lalu membungkuk kepada Zuo Fan, "Terima kasih Tuan Muda Zuo atas penyelamatan tepat waktu Anda." Zuo Fan telah pergi, meninggalkan putra mahkota dalam posisi yang canggung. Dia kemudian menyadari bahwa Zuo Fan sedang menuju ke arah Regent Estate. Apa yang akan dia lakukan? Bertarung. Semua orang menjadi bersemangat dan gugup. Apa yang mereka lihat ketika dia menghentikan Li Jingtian dan Huangpu Fenglei sungguh luar biasa. Bagaimana Regent Estate, pemimpin 7 dewan yang tak tertandingi selama 1 milenium terakhir, dapat mengatasinya. Masyarakat sangat menantikan pertunjukan bagus tersebut. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Siapapun yang mengacaukan rumah akan dimusnahkan, tetapi beberapa tahun yang lalu, Zuo Fan mulai menghancurkan listrik 7 rumah. Di luar 7 rumah, Tianyu sekarang memiliki klan Luo yang ke-8. Dan pelayan mereka, Soaring Demonic Dragon, adalah seseorang yang tidak ingin diuji oleh kedua keluarga, sementara dia dengan senang hati menginjak kaki mereka. Terlebih lagi, klan Luo akan segera diakui secara resmi, menyiapkan akar klan Luo untuk selama-lamanya. Setelah ribuan tahun yang panjang, jajaran rumah akhirnya akan didefinisikan ulang. Suara mendesing. Huangpu Fenglei melintas di hadapan Zuo Fan dengan wajah muram. Matanya menatap ke arahnya, "Kamu Zuo Fan, apa yang sedang Anda coba lakukan?" Seluruh Regent Estate dalam keadaan siaga tinggi. Zuo Fan hanya tersenyum, "Oh tidak apa-apa. Pada hari yang baik ini, klan Luo menerima gelarnya dan saya berharap semua orang menjaga diri mereka sendiri, atau perang akan pecah." "Perang? Klan Luo hanya memiliki Li Jingtian, apa yang bisa kamu lakukan? Klan pemula sepertimu yang tidak memiliki warisan berani melawan sebuah rumah. Bagiku, klan Luo hanya memiliki 2 orang. Tidak ada perang. Lelucon yang luar biasa, hahaha." Huangpu Fenglei mengejek. "Sisanya harus setuju. Masalah terbesar klan Luo adalah kekurangan tenaga kerja. Zuo Fan dan Li Jingtian adalah ahli yang hebat dan kuat. Tapi keluarkan mereka dan sisanya akan menjadi hasil yang mudah. Mereka bahkan tidak berguna sebagai umpan meriam." Kelemahan klan Luo jelas terlihat oleh siapapun. Pangeran kedua mencibir. Pernah mendengar pepatah, kekurangan tenaga
Kalian berdua hebat tapi sisanya sampah. Setelah dikepung, sisanya akan berjatuhan seperti lalat. Zuo Fan mengejek, orang fanatik bodoh, kamu pikir aku tidak punya cara untuk melawan warisanmu itu? Zuo Fan menunjuk ke langit, manjakan matamu dengan kekuatan klan Luo, kekuatan untuk menghancurkan rumah manapun. Bah! Dengan suara yang tajam, gelombang dahsyat datang dari langit di atas. Bab 357, Tetua yang Jahat. Hus! 7 sosok jatuh seperti meteor, menyebarkan energi buas mereka ke sekitar Zuo Fan. Kekuatan yang meluap-luap bahkan membuat Regent Estate mundur. Dengan terkejut, mereka menyadari bahwa yang bisa mereka lakukan hanyalah menahan tekanan. Orang-orang menjadi pucat saat itu juga. Regent Estate memiliki 30 yang mulia, jadi mengapa mereka tidak bisa melawan ketika mereka memiliki keunggulan jumlah? Namun, jika dilihat lebih dekat, mereka mendapat kejutan dalam hidup mereka, dengan jantung mereka yang mengancam akan meledak keluar dari dada mereka. Dari 7 pendatang baru, hanya 1 yang merupakan ahli puncak surga yang mendalam, yang tidak mereka kenali. Namun 6 lainnya memiliki reputasi yang buruk. Bahkan sebagai kultivator nakal, tidak ada yang berani menyentuhnya. Leluhur yang mengamuk Qiu Yanhai, penyihir bulan es Sui Qingjian, apa yang kalian berdua lakukan selain klan Luo? Mata Leng Wuchang berkilat penyesalan. Regent Estate lah yang pertama-tama menginginkannya dan Leng Wuchang mendapati kekuatan mereka sangat mengesankan. Seni menyelaraskan api dan air jarang ditemukan. Akan sangat disayangkan jika aset sebesar itu dikuburkan. Dia pikir lebih baik membiarkan mereka pergi dan memikirkan cara lain agar mereka bergabung. Karena keduanya hampir tidak menimbulkan ancaman bagi Regent Estate. Tapi siapa sangka mereka malah berpihak pada Zuo Fan, menjadi musuh bebuyutan mereka. Jika dia tahu, dia akan memusnahkan mereka ketika dia punya kesempatan. Namun siapa yang menyangka hal ini akan terjadi? Bahkan dia, unwanted contriver dengan rencana-rencananya yang sangat mudah, tidak mengira bahwa apa yang tidak bisa direkrut oleh Regent Estate akan dilakukan oleh orang lain. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Sui Qingjian dengan mudah menyadari dilemanya. Tuan Leng, apakah Anda menyesal tidak membunuh kami? Hai, sayang sekali sekarang sudah terlambat. Steward Zuo jauh lebih kuat dalam hal ini. Dia benar-benar keji dalam perekrutannya. Aku merinding hanya dengan memikirkannya. Sui Qingjian bersikap malu-malu dan memasang tampang penuh pengertian. Hal ini membuat Leng Wuchang gelisah, sepasang masokis yang tidak tahu bagaimana menerima bantuan. Aku sadar aku terlalu baik padamu. Ya, apa yang tidak bisa kamu peroleh, kamu hancurkan. Semakin berharga barangnya, semakin kuat logikanya. Karena kemungkinan besar ia akan kembali menggigit Anda, hahaha. Penatua Sui benar, disinilah kamu berada di bawahku. Zuo Fan terkekeh, jika suatu hari kamu jatuh di tanganku, kamu akan mengalami kegagalan total. Itulah sebabnya sebagai sesama pengurus, saya dapat memimpin klan Luo ke tingkat yang lebih tinggi, sementara Anda hanya dapat membantu Regent Estate dengan membuat beberapa skema yang rumit. Inilah perbedaan antara penguasa dan menterinya. Dan inilah kekuranganmu, yang membawa kehancuranmu. Sambil nyengir, Zuo Fan menatap Leng Wuchang dan tertawa. Leng Wuchang hampir meledak karena marah, matanya merah. Untuk pertama kalinya, seseorang berani mengejeknya. Bahkan Suge Chang Feng pun tidak berani berbicara dengannya seperti itu. Namun Zuo Fan menyindir kebijaksanaannya dalam ejekannya. Namun pria itu bahkan tidak bisa membalas. Siapakah yang membuatnya lengah dalam debat esoterik dan membunuh semua orang? Zuo Fan mengatakan itu adalah hasil imbang pada saat itu, tetapi jelas sekali bahwa Leng Wuchang kalah. Apa yang bisa dia katakan mengenai hal itu? Kemarahan Leng Wuchang semakin membesar, terengah-engah namun tidak mampu berbicara. Semua orang memandangnya tercengang. Pemikir terhebat kedua di Tianyu, Leng Wuchang, didorong kembali dalam kontes verbal dengan Zuo Fan. Wajah Huangpu Fenglei tenggelam, dan melihat kekuatan klan Luo, dia gemetar. Tapi saat dia melihat keempat pigmi itu, matanya menjadi serius. 4 iblis perencana yang keji.
Bukankah kamu berada di Gunung Kawanan Guntur, dikurung oleh Sekte Perencana Iblis? Apa yang kamu lakukan dengan klan Luo? Hai, Foggy, apakah kamu sedang berbicara dengan kami? Violent Demon mengangkat dagunya, bagaimana mungkin sebuah gunung bisa menampung 4 pahlawan iblis? Dengar, gunung tidak dapat menahan kita. Itu berarti 2 kali lipat bagimu. Hai, 3 lainnya melompat kegirangan. Sambil menyipitkan mata, Huangpu Fenglei berkata, "Oh, dan bagaimana jika aku memberitahu Sekte Perencana Iblis?" Ses. Keempat pikmi itu menggigil di tempat, dipenuhi rasa takut. Huangpu Fenglei tersenyum dalam hati sambil mengejek, kamu pasti sudah lolos dari penjara, kan? Jika aku melaporkanmu ke Sekte Perencana Iblis, bukan hanya kamu, tapi bahkan klan Luo pun akan. Saya ingin melihat Anda mencobanya. Zuo Fan memotongnya dengan cemoohannya. Keempat tuep ini ada di sini untuk membantu klan Luo atas perintah pemimpin Sekte Penipu Setan, Xie Yue. Silakan, lapor. Aku tidak akan menghentikanmu. Huangpu Fenglei tersedak oleh kata-katanya. Itu karena informasi Zuo Fan terlalu dapat dipercaya. Mengetahui siapa pemimpin Sekte Iblis Penipu, membuktikan bahwa 4 iblis penipu dikirim untuk membantu klan Luo. Apakah itu berarti klan Luo mempunyai salah satu dari 3 sekte penjaga kekaisaran, Sekte Perencana Iblis, di pihak mereka? Harapan apa yang mereka miliki dalam melawan klan Luo? Bukan peluang bola salju di neraka. Bagaimana sebuah rumah bisa melawan sekte? Namun dia masih tidak mau mempercayai semua kata-kata Zuo Fan, menatap matanya untuk mencari jejak kebohongan. 4 iblis perencana memandangnya dengan kaget. Wim Demon tidak bisa menahan rasa penasarannya saat dia berbisik, "Stuart Zuo, apakah itu benar?" Zuo Fan mengangguk. Tentu saja itu semua hanya fiksi. Xie Yue tidak tahu keempat orang itu ada di klan Luo. Tapi dia yakin Xie Yue tidak akan keberatan. Pemimpin Sekte Iblis Perencana bahkan menunggu 3 tahun sebelum membawanya ke sekte namun tidak mau memberikan sedikit bantuan ini. 4 iblis perencana, setelah mendapatkan jawabannya, sangat gembira. Mereka tiba-tiba berkumpul dan mengumpulkan pikiran kecil mereka untuk mengobrol sedikit. Mereka mengangguk dan kilatan buas muncul di mata mereka. Keempatnya berubah menjadi asap hitam dan menyerang Regent Estate. Huangpu Fenglei tersentak dan berteriak, "Awas, keempat orang ini sulit dihadapi." Terlalu sedikit, sudah terlambat. 4 jejak asap hitam melesat ke arah Yang Mulia Regent Estate. Dalam sekejap, Yang Mulia di lapisan keempat Radiant State dibawa ke langit. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, asap hitam menyelimuti Yang Mulia, meskipun perjuangannya sia-sia. Bunyi-bunyian terdengar jelas saat Yang Mulia meratap dan terbelah menjadi 4. Darah berceceran di mana-mana hingga membuat semua orang ketakutan. Sejak kapan ahli Radiant Stage lapisan keempat terpotong-potong dengan mudah? Hal-hal itu sangat buruk. Biarlah itu menjadi peringatan. Taktik persatuan mereka sulit untuk dipertahankan. Jangan biarkan mereka menjatuhkanmu, teriak Huangpu Fenglei, wajahnya muram. Dia telah menjelajahi Tianyu pada masa lalu dan mengetahui kekuatan mengerikan dari 4 iblis. Jumlah mereka sedikit, tapi keji dan berbahaya seperti iblis, belum lagi lebih kuat dari ahli Radiant State pada umumnya. Seni kombinasi api dan air milik Qiu Yanhai dan Sue Qingjian dapat menahan 10 ahli Radiant Stage. Taktik persatuan keempat iblis dapat menangani 10 iblis lainnya. Dan dengan orang-orang aneh seperti Zuo Fan dan Li Jingtian, dia pikir mereka masing-masing akan menangani 10 orang juga. Klan Luo sekarang bisa menangani 40 ahli Radiant Stage, 10 lebih banyak dari yang dimiliki Regent Estate. Ini adalah sesuatu yang tak seorang pun di Regent Estate lihat akan terjadi. Hanya dalam 10 tahun yang singkat, klan ini telah mencapai ketinggian yang mencengangkan. Putra mahkota, pangeran kedua dan banyak lainnya tercengang. Siapa bilang klan Luo tidak punya warisan? Bahwa itu hanya dibuat oleh 2 orang. Dalam sekejap, semua tetua mereka sedang bertugas dan membuat para ahli Radiant Stage ketakutan. Pemula apa? Mereka jelas merupakan klan yang bersembunyi selama 1000 tahun.
Hai hai hai, kakek tua, bukankah kamu hendak melaporkan kami? Kami tidak lagi takut padamu. Jika kamu masih punya nyali, larilah dari kami 4 pahlawan iblis dan mengadu. Asap hitam di udara mengeluarkan suara cekikikan Violent Demon. Huangpu Fenglei merasakan sakit kepala. Dia menempel di dekat Huangpu Tianyuan, sementara Leng Wuchang dan Leng Wuchang memandangnya dengan cemas. Keempat iblis itu terkenal kejam. Mereka adalah orang-orang gila, melakukan apapun kapanpun, apapun keadaan dan perintahnya. Mereka adalah ancaman yang lebih besar daripada Zuo Fan. Putra mahkota berlari ke arah Zuo Fan dan menangkupkan tangannya. Pelayan Zuo, hari ini adalah upacara penghargaan klan Luo. Anda tidak bisa menumpahkan darah. Tolong hentikan permusuhan, dan panggil kembali orang yang lebih tua. Langit merah adalah langit yang penuh keberuntungan. Kita juga harus mewujudkannya dalam kenyataan. Kami akan mengubah upacara ini menjadi tanda kemakmuran. Zuo Fan mengusirnya dengan seringai jahat khasnya. Penatua Li, siapa yang menyerang lebih dulu? Kami melakukannya pada waktu yang sama. Tapi dia mengejekku lebih dulu. Li Jingtian menjawab. Kalau begitu, kita tidak bisa kembali menjadi pengecut. Zuo Fan tertawa, sesepuh, ini waktunya pertunjukan. Zuo Fan memulai dengan tangan kirinya berubah menjadi cakar naga bumi sementara tangan kanannya bersinar. Li Jingtian menyeringai dan energi hitam berkeliaran. Sui Qingjian dan Qiyu Yanhai berpegangan tangan saat api dan air menyatu, melepaskan gelombang demi gelombang kekuatan. Melihat kekuatan dan pandangan sekilas keempat titik hitam di langit, Huangpu Fenglei merasa ingin menangis. Ada apa dengan hari ini? Mereka hanya ingin mengurangi sebagian momentum klan Luo dan mengekang pembangunan rumah baru. Jadi bagaimana hal itu bisa terjadi sebaliknya ketika kita dikekang? Belum lagi ini sudah tidak lagi menjadi sekadar pemukulan, mereka sudah mempunyai korban. Jika ini terus berlanjut, iblis klan Luo akan membunuh mereka semua. Mereka semua berharap sekutunya akan mendukung mereka, tapi Hell Valley, Pale King Hall, dan Mary Woods, yang biasanya menyemangati mereka di setiap kesempatan, kini melihat kemana saja kecuali di sini. Tidak ada bantuan yang datang dari mereka, itu sudah pasti. Perang antara klan Luo dan Regent Estate telah membuat mereka kehilangan banyak hal. Dan sekarang klan Luo telah datang dengan kekuatan penuh, mereka akan menjadi lebih bodoh daripada batu yang terjebak dalam pusaran pembantaian itu. Bab 358, Hasil. Menatap rumah-rumah itu, orang-orang di Regent Estate memandang sekeliling dengan tegang. Mereka benar-benar terikat di sini. Benar, mereka punya jumlah, tapi musuh punya kualitas. Meski jumlahnya kurang dari 10, namun melawan mereka, mereka tidak berani mengambil keputusan gegabah. Yang lebih penting lagi, mereka dikucilkan. Sendirian, itu akan menjadi hasil yang mudah. Bukan berarti bermain sebagai sebuah tim akan membuat banyak perbedaan ketika musuh menggunakan taktik persatuan. Mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan. Melihat 4 bola kegelapan di udara, lalu pada Zuo Fan yang menyeringai, hati Huangpu Tianyuan bergetar. Keempat iblis itu bergerak seperti hantu, sulit dipahami dan mematikan. Leluhur yang mengamuk dan penyihir bulan es bersatu memiliki kekuatan yang berlipat ganda, dan hampir tidak ada orang yang berharap bisa mendekati mereka. Biduk gila Li Jingtian tidak perlu diperkenalkan lagi dengan penampilan menakjubkan sebelumnya, dan setara dengan yang mulia. Sedangkan yang terakhir, Zuo Fan, adalah yang paling aneh. Dia jelas memiliki kekuatan melebihi Huangpu Fenglei. Dalam situasi tanpa harapan ini, hasil terbaik adalah kedua belah pihak mengalami kerugian besar dan tidak mendapatkan keuntungan yang jelas atas yang lain. Terutama ketika warisan ribuan tahun Regent Estate dipertaruhkan di sini, akan dibakar habis. Dia tidak pernah berpikir atau berharap berada dalam krisis seperti itu. Selain keluarga kekaisaran, Tianyu memiliki rumah lain yang dapat mendorong mereka kembali. Hati Huangpu Tianyuan terkoyak oleh kecemasan. Dia terus menatap Leng Wuchang. Dia hanya tidak ingin membiarkan Regent Estate jatuh di bawah kepemimpinannya, dia hanya tidak bisa menerimanya. Putra mahkota juga tegang. Kedua rumah ini akan saling serang, tanpa ada yang menjadi penengah.
Kemana perginya naga suci sialan itu demi semua yang suci? Apa jadinya pandangan publik keluarga kekaisaran ketika pertempuran besar-besaran terjadi di halaman belakang rumah mereka? Atau tepatnya halaman depan? Tepat di depan hidung kaisar. Fang Qiubai dan Sima Hui sedang menonton dari jauh. Mereka kagum dengan kekuatan militer klan Luo, namun tetap bertahan. Menunggu percikannya meledakkan tempat ini setinggi langit. Sedangkan untuk penonton, mereka cukup pintar untuk keluar dari sana. Dan hanya setelah semua tindakan pencegahan keselamatan dilakukan, dan perlindungan yang sangat kokoh di depan, barulah mereka mulai menikmati kesibukan. Di satu sudut, mereka memiliki rumah dengan sejarah berusia 1000 tahun dan di sudut lain ada rumah raksasa yang sedang naik daun. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Adapun siapa yang pada akhirnya akan dinobatkan sebagai kepala rumah tangga, klan dan sejenisnya. Mereka sangat menantikan untuk melihatnya. Klan umum bukanlah satu-satunya. Rumah-rumah lain juga memandang dengan tegang ke arah pertikaian, mengamati perubahan atau perkembangan situasi. Kekuatan klan Luo mengejutkan mereka, yang membuat kontes rumah di masa depan semakin membingungkan. Siapa yang akan menjadi pemenang terakhir? Sebelumnya, peluangnya 70-30 menguntungkan Regent Estate. Tapi sekarang mereka terlihat seimbang. Klan Luo telah memberi mereka kejutan seumur hidup. Mata Leng Wuchang berkeliaran dan kemudian tertuju pada sasarannya, pelayan Zuo, apakah tidak apa-apa melakukan ini? Kami berdua tahu bagaimana ini akan berakhir. Bukan Anda yang berperang karena mengetahui ada pihak ketiga yang terlibat dan berisiko kehilangan segalanya. Bisa tidak? Zuo Fan mengejek dengan senyuman samarnya. Matanya berbinar, Tuan Leng, ada perbedaan antara saya, Anda dan Zhuge Changfeng. Saya tidak sepenuhnya berotak dan tidak berotot. Terkadang aku menjadi sedikit gila, kamu tahu. Itu normal. Saya yakin Anda sudah memahaminya sekarang, setelah merasakannya di kulit Anda sendiri, hahaha. Wajah Leng Wuchang berkedut dan amarahnya melonjak. Dia mengerti baik-baik saja. Zuo Fan mengisyaratkan debat esoterik di mana dia mengamuk. Pada saat itu Zuo Fan, dalam kegilaannya, melakukan balas dendamnya terlepas dari trik atau gambaran yang lebih besar. Dia cukup sombong pada dirinya sendiri saat itu, tapi sekarang entah bagaimana itu menjadi kedok Zuo Fan, membuat semua pembacaannya tentang pramugara menjadi batal. Dengan kekuatan yang cukup, seseorang akan kehilangan akal, sehingga mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka bersedia menerima kekalahan selama mereka bisa menjatuhkan lawannya bersama mereka. Melawan pria yang tidak bisa menahan diri, semakin gila dia, semakin mengerikan jadinya. Dengan tidak adanya apapun di dunia ini yang bisa mengikatnya, Anda tidak akan tahu ide gila apa yang akan ia munculkan selanjutnya. Dan itu adalah Zuo Fan. Jika balas dendamnya belum mereda dalam debat esoterik, dia mungkin benar-benar terlibat dalam pertempuran ini, terlepas dari pihak ketiga. Maka mereka berdua akan kalah. Bagi klan Luo, sebuah rumah baru, itu adalah akhir yang cukup bagus. Sedangkan bagi Regent Estate, yang memiliki sejarah panjang, kebenciannya tidak bisa dibayangkan. Leng Wuchang menghela nafas, lalu, apa yang membuatmu mundur? Orang-orang di Regent Estate tercengang. Leng Wuchang yang agung sebenarnya sedang menegosiasikan syarat penyerahannya. Ini belum pernah terjadi. Bahkan warga Regent Estate pun belum pernah mengalami kasus seperti ini. Dia tidak akan pernah menyerah bahkan di hadapan pemilik properti. Dengan seringai menyeramkan terpampang di wajahnya, Zuo Fan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memulai, sejujurnya, kedua rumah kami sekarang berselisih karena ejekanmu. Jika Anda ingin menyerah, itu sangat mudah. Meminta maaf. Meminta maaf. Regent Estate merinding ketika mereka semua balas menatap. Regent Estate telah menjadi kepala semua klan selama 1000 tahun. Semua tindakannya tidak tercela dan benar. Sekalipun bukan mereka, siapa yang akan berbuat sesuatu? Namun sekarang, mereka diminta untuk meminta maaf. Bukankah itu merupakan penyerahan diri yang disamarkan dengan buruk? Bagaimana mereka berani keluar ke dunia nyata setelah ini? Bukan karena Zuo Fan berteriak tentang bagaimana mereka marah, mengenai ketulusanmu, abaikan saja.
Terimalah permintaan maaf itu dan tempelkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Kami lebih memilih kematian daripada aib. Kamu dan aku, iblis kecil, kita akan menyelesaikan ini di sini. Sebuah suara tua meludah saat dia menyerang. Berdasarkan pembacaan lonjakan kekuatannya, seseorang akan menempatkannya di lapisan ke-6 Radiant Stage. Jangan hadapi dia sendirian. Leng Wuchang menangis sia-sia. Pria itu sampai di depan Zuo Fan, cahaya keemasannya bersinar, naga mengaum di latar belakang dan bahkan ruangan pun menghilang saat dia meninju Zuo Fan. Pria lain di luar sana pasti sudah ternoda jauh sebelum dia dipukul, tapi dia berurusan dengan Zuo Fan. Mengangkat lengan kanannya, cahaya merah menyala sesaat dan Zuo Fan menghentikan serangannya begitu saja. Tinju perkasa itu dengan lembut mendarat di telapak tangannya. Sebelum dia bisa melakukan pukulan lagi, Sue Qingjian dan Qiu Yanhai menyerang dengan tangan bersatu. Seni hidup dan mati. Api dan es digabungkan untuk melepaskan kekuatan yang tak terkatakan. Ia menembakkan cahaya putih menyilaukan yang menelan pria itu dan melemparkannya ke langit. Dengan ledakan yang cukup keras, langit sendiri berguncang, dan ahli panggung Radiant kehilangan kesempatan terakhirnya untuk meratap, hancur lebur. Tidak ada tanda-tanda yang tersisa bahwa dia pernah ada. Satu pukulan. Ses. Terengah-engah bergema di mana-mana. Semua orang tahu kekuatan pasangan tua ini, tapi ekspektasi mereka hancur saat melihat taktik persatuan. Ketakutan terpampang di wajah mereka, terutama pada Huang Pu Fenglei. Bahkan dia tidak bisa menerimanya. Mengapa klan Luo menjadi sarang monster? Li Jingtian menyeringai, bersikap sombong sambil mencela Huang Pu Fenglei. Yang mulia, lihat itu. Itu sebabnya kami memihak klan Luo. Huang Pu Fenglei terpana. Apakah klan Luo memiliki metode budidaya yang jauh lebih kuat daripada keluarga kekaisaran dan Regent Estate? Mereka harus mengevaluasi kembali kekuatan mereka jika hal itu benar. Hal ini sekaligus memusnahkan harapan kemenangan terakhir yang dimiliki Regent Estate. Huang Pu Fenglei memucat saat dia mengangguk ke arah Huang Pu Tianyuan. Menghasilkan. Huang Pu Tianyuan tersentak, tinjunya mengepal, paku menancap di telapak tangannya. Namun pada akhirnya, dia berteriak, semuanya, dengarkan. Dengan bibir gemetar, Huang Pu Tianyuan merasa sangat sulit untuk membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata yang memalukan itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah membungkuk dalam-dalam. Jelas terlihat maksudnya, dan bahkan yang lain pun merasa sedikit terhina. Namun ketika mereka melihat Estate Lord mereka menundukkan kepalanya, mereka tidak bisa berkata apa-apa dan membungkuk juga. Leng Wuchang merasakan jantungnya berdarah tetapi dia tidak punya pilihan. Ini adalah satu-satunya jalan keluar. Menyerah sebelum orang gila itu menemukan alasan untuk menjadi gila adalah hasil terbaik. Leng Wuchang juga membungkuk, berbicara mewakili Huang Pu Tianyuan. Stuart Zuo, akulah yang menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan saya. Setiap klan memandang mereka dengan tercengang. Kepala rumah, Regent Estate, menyerahkan diri ke rumah baru. Ini belum pernah terjadi di selamanya. Regent Estate sudah berdiri bahkan sebelum keluarga kekaisaran. Tapi sebelum Zuo Fan, mereka telah menyerah sepenuhnya. Ketiga pangeran itu terdiam. Ketenaran klan Luo telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Jadi kamu bisa belajar. Zuo Fan mengangguk, puas, selama kamu mengetahui kesalahanmu dan mengingatnya untuk masa depan. Yang 7, tidak, mulai hari ini harusnya 8. Kepala 8 rumah bukan lagi Regent Estate, tapi klan Luo. Zuo Fan menyelesaikannya dengan tawa, menjentikkan jarinya, dan memutar tumitnya sebelum pergi. 4 iblis berencana mendarat, bersama dengan para tetua lainnya. Semua orang berjalan dengan kemenangan menuju Luo Yunchang. Orang-orang yang menyaksikan keajaiban ini merasakan harapan melonjak di dada mereka. Sementara penghuni rumah lainnya tidak bisa berkata-kata dan tertegun bahkan untuk bereaksi. Kepala 7 rumah, Regent Estate, menyodorkan kue sederhana ke tenggorokan mereka di hadapan seluruh kekaisaran. Dan bahkan gelar kepala mereka dicuri oleh rumah baru. Elder Chu, apakah itu sekutu kita? Seorang wanita di antara murid gedung bunga melayang bertanya pada Chu Bijun.
Nenek mengangguk gembira, Yang Mulia Bing, benar. Bagus, Penatua Chu, kali ini kami benar-benar bertaruh pada harta karun. Ada harapan bagi gedung bunga melayang untuk bangkit kembali. Nenek tersenyum. Sorakan juga meledak di paviliun naga terselubung dan rumah tempat tinggal pedang Marquise. Sementara hanya Pilking Hall dan Mary Woods yang tampak murung. Penurunan Regent Estate berarti jatuhnya pendukung mereka. Adapun lembah neraka, mereka memandang dengan mata dingin, karena telah menemukan jalan mereka. Bab 359, Upacara Penghargaan. Siapa yang menyangka bocah rahasia dari klan Luo itu baru memperlihatkan seluruh tangannya sekarang. Pria yang benar-benar tidak terduga. Di Istana Kekaisaran, Suge Changfeng berdiri di menara gerbang setinggi 100 meter, mengamati sambil menghela nafas. Di sebelahnya ada para tetua Yin Yang. Dengan mengerutkan kening, mata tetua berambut putih itu berubah tajam. Bagaimana dia bisa mencapai tingkat yang tak terbayangkan? Ini membingungkan. Itu membuatku teringat pria itu. Maksud Anda? Mata tetua berambut hitam itu bersinar dan dia bergidik hanya dengan menyebutkan, "Scam tak terkalahkan, Gu Santong." Yang lain mengangguk, selain iblis kecil itu, aku belum pernah melihat siapapun di tahap surga yang mendalam yang mampu menerima serangan puncak ahli tahap radiant dengan mudah. Dulu hanya dia, tapi sekarang... Hahaha, Zuo Fan jauh lebih buruk dari Gu Santong. Suge Changfeng tersenyum, Gu Santong hanyalah seorang pria yang rendah hati. Dengan sedikit tipu daya dia akan jatuh cinta pada apapun. Dengan istana kekaisaran yang menjebaknya selama 300 tahun, hal itu membuat prestasinya yang seperti dewa saat itu terlihat seperti sebuah kebohongan. Dia hanyalah seorang anak kecil. Mata Suge Changfeng menyipit dan dia menoleh ke sosok berambut putih, tapi Zuo Fan adalah ahli sejati dalam kelicikan dan tipu daya. Mempermainkan atau menipu dia lebih sulit daripada merebut tahta. Sekarang dia memiliki kekuatan Gu Santong juga, tidak ada seorang pun di Tianyu yang bisa menghadapinya. Para tetua Yin yang saling memandang dengan bingung. Penatua berkulit putih itu berhenti sejenak. Perdana Menteri, bukankah Anda mengatakan semuanya sudah diatur oleh Kaisar? Dia ingin menghasut Regent Estate dan klan Luo agar semakin tenggelam dalam saling membunuh. Keduanya hampir melakukannya juga, dengan penampilan Zuo Fan yang tinggi dan perkasa, dan membunuh dua yang mulia Regent Estate. Bukankah itu berarti dia tertipu? Sejauh mataku memandang, Leng Wuchang harus menanggungnya dan kedua rumah itu akan saling terkoyak sekarang. Hahaha, kalian hanya melihat apa yang ada di depan dan tidak dari segala sudut. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya, Kaisar mungkin telah mengatur panggungnya, tetapi tidak peduli tentang bagaimana drama ini berlangsung. Baik itu Zuo Fan atau Leng Wuchang, keduanya cukup bijak untuk melihatnya. Tak satu pun dari mereka ingin bertarung dan membiarkan Kaisar menang. Tetapi dengan ini, Zuo Fan telah menemukan batasan Leng Wuchang. Karena apa yang terjadi dalam debat esoterik, tindakan Zuo Fan telah melampaui pemahaman manusia sehingga Leng Wuchang tidak tahu apa-apa tentang langkah selanjutnya. Hal itu telah merampas inisiatifnya dalam situasi ini, dan akhirnya dihajar seperti anak kecil. Bahkan jika Zuo Fan lebih kuat, dia tetap tidak akan melakukannya. Mata yang terlatih akan melihat bahwa Kaisar ingin menggunakan alasan ini untuk memaksa klan Luo menunjukkan kemampuannya dan dengan demikian, ia menjadi pemenang sebagian. Sementara klan Luo menggunakan panggung untuk melawan Regent Estate dan mengguncang citra publik mereka, dan juga memenangkan beberapa kemenangan. Sementara hanya Regent Estate, yang tertekan oleh rumah baru, yang paling menderita, hahaha. Kedua tetua itu menggigil, matanya tertegun. Tawuran antar dua majelis sebetulnya punya banyak implikasi dan konsekuensi, yakni perebutan kepentingan di bawah permukaan. Jika orang-orang rendahan seperti mereka terjebak di dalamnya, mereka pikir mereka akan dipermainkan dan diludahkan. Kompleksitas taktiknya sangat mencengangkan. Sekarang mereka mengerti mengapa Zuo Fan lebih mengerikan daripada Gu Santong. Jika Gu Santong hanya memiliki setengah dari kecerdasan Zuo Fan, tidak ada yang bisa membodohinya hingga terjebak. Zuo Fan adalah kombinasi Leng Wuchang dan Gu Santong menjadi satu.
Perdana Menteri, sebaiknya ancaman ini ditangani dengan cepat, sebelum mempengaruhi rencana Tuan. Tetua berkulit hitam itu menangkupkan tangannya, meskipun anak itu tidak terkalahkan, kita berdua masih bisa menanganinya. Tolong biarkan kami memusnahkannya dan menghindarkanmu dari penderitaan. Suge Changfeng melambai, sekarang, dia belum menjadi musuhku. Sebenarnya cukup membantu, membawa dia keluar lebih awal hanya akan menguntungkan yang lain. Saya tidak berbaik hati membiarkan orang lain menikmati hasil kerja saya. Para tetua bingung. Suge Changfeng hanya menggelengkan kepalanya, saya telah menemukan pikiran kacang tua itu. 8 rumah, perintah rahasia berumur 1000 tahun, semuanya sudah lama dimainkan, hahaha. Suge Changfeng turun dari menara, ayo, upacaranya akan segera dimulai. Para tetua mengikuti dengan diam. Di daerah lain, Fang Qiubai dan Sima Hui melihat kedua rumah tersebut menghentikan permusuhan. Namun meski Regent Estate kehilangan dua yang mulia, keduanya mengutuk mereka karena tidak berguna dan berlari ketakutan dalam perjalanan menuju istana kekaisaran. Zuo Fan telah bergabung kembali dengan Luo Yunchang bersama para tetua dan pergi ke gerbang ke-9. Melihat sosok berambut putih penyendiri yang tidak sekalipun meliriknya, Yongning memelototinya dengan kesal dan cemberut. Apa gunanya bersikap sok? Anda hanyalah pengurus klan tanpa nama. Yongning, dia bukan pelayanmu yang biasa. Di tangannya, klan Luo telah setara dengan Regent Estate. Anda tahu kekuatan apa yang dimiliki Regent Estate, bahkan kami harus menunjukkan rasa hormat. Ingatlah bahwa lain kali Anda bertemu orang-orang dari klan Luo untuk menunjukkan rasa hormat. Perintah putra mahkota. Yongning tidak menerima semua itu. Pangeran kedua datang dan memandang klan Luo sambil berkata, klan Luo tidak bisa dianggap enteng. Pengurus mereka adalah pria yang patut dijadikan teman. Kakak kedua, jangan lupakan peraturan keluarga kekaisaran kita. Tinggalkan aku. Pangeran kedua tidak peduli dengan peringatan putra mahkota. Putri, Tuan Putri, apakah kamu baik-baik saja? Sebuah teriakan menunjukkan anak itu berlari dari antara kerumunan. Sang putri tersenyum sementara putra mahkota menghela nafas dan menutup wajahnya. Hampir lupa, Yongning, bagaimana kamu bisa keluar? Mengintip, Yongning dan anak itu menundukkan kepala karena malu. Putra mahkota membiru karena marah dan membentak, Yongning, kamu tidak hanya menyelinap keluar dari istana kekaisaran sendirian tetapi bahkan berani mengintip untuk melakukannya. Kamu hanya memperburuk keadaanmu sendiri. Bagaimana salahku? Seluruh istana kekaisaran dipenuhi terowongan tanpa penjaga di sekelilingnya. Bagaimana lagi yang Anda harapkan dari saya untuk keluar dengan budidaya tahap tempering tulang lapisan kelima saya? Yongning menggerutu. Putra mahkota sangat marah sekarang. Dia tidak bisa melampiaskannya saat Yuan Chong datang sambil tertawa. Hahaha, kakak tertua, bernapaslah, bernapaslah. Kakak suka main-main. Gerbang ke-9 akan segera terbuka dan kami akan membawanya kembali. Apa gunanya memperburuk keadaan? Kakak ketiga, kamu yang terbaik. Kepalamu terlihat seperti babi, tapi otakmu lebih tajam dari babi. Yongning terkikik. Yuan Chong menjadi dingin, kakak laki-laki tertua, menurutku menyerahkannya kepada ayah kekaisaran adalah yang terbaik. Tahan dia selama setengah tahun dan tutup semua terowongan di istana kekaisaran. Lihat bagaimana dia akan keluar. Tidak, kakak ketiga, aku salah. Mohon maafkan saya. Jangan beritahu ayah kekaisaran. Kamu adalah pria paling tampan yang pernah ada. Bahkan lebih dari Zuo Fan. Itu membuat mereka semua tertawa dan memandangnya dengan kepala gemetar. Mereka semua bersaudara dan tidak punya alasan untuk saling membenci. Setelah 15 menit, dengan suara berderit yang tajam, semua gerbang terbuka untuk memperlihatkan interior istana kekaisaran yang indah. Membuka. 8 rumah masing-masing memiliki gerbang, sedangkan ketiga pangeran dan Yongning mengambil gerbang tengah. Klan lain berjalan di belakang rumah saat mereka masuk. Namun kali ini Regent Estate memiliki jauh lebih sedikit orang yang mengikuti mereka, bahkan lebih sedikit dibandingkan rumah-rumah lainnya. Sementara klan Luo, pendatang baru, memiliki jalur terpanjang, sehingga sulit untuk melewati gerbangnya.
Pertarungan sebelumnya telah memberikan keajaiban bagi prestise klan Luo. Mereka semua tahu bahwa klan Luo berada di atas Legend Estate sebagai kepala baru dari semua klan dan rumah. Hanya sekitar 10 orang tua, tapi masing-masing gagah berani dan tangguh seperti pejuang sejati. Ini juga berarti klan Luo lebih mementingkan kualitas, bukan kuantitas. Mengikuti masuknya 8 kelompok ke dalam lorong lebar, kedua sisinya dilapisi dengan penjaga. Dari sikap mereka, mudah untuk melihat bahwa mereka adalah prajurit yang tangguh dan seseorang bahkan dapat mendeteksi susunan di semua tempat. Ke depan, orang bisa menebak jumlahnya di atas 1000. Mata Zuofan bergetar dan dia mengangguk dalam hati. Berdasarkan warisan setiap rumah, warisan keluarga kekaisaran berkuasa. Begitu mereka melewati 8 jembatan emas, mereka tiba 1 jam kemudian di depan sebuah istana yang megah. Di sana, pilar kedua dari 4 pilar, Marsekal Dugu Zantian, berjaga di sisi kanan singgasana dengan pedang bulan sabit pembunuh naga di tangan. Sedangkan di sebelah kiri adalah Perdana Menteri Zhuge Changfeng. Keduanya memandang klan Luo, khususnya Zuofan. Dugu Zantian menarik napas dalam-dalam dengan tatapan tenang saat Zhuge Changfeng merawat janggutnya dengan senyuman tipis. Dengan teriakan keras lainnya, seorang lelaki tua berjubah kuning memasuki pandangan mereka. Yang mulia telah tiba. Upacara penghargaan rumah bangsawan ke-8 akan segera dimulai. Bab 360, Pengurus Terbaik di Bawah Surga. Pria berjubah kuning berjalan perlahan menuju tahta sementara para pelayan di kedua sisi mengikuti dengan membungkuk dalam-dalam. Dia tampak cukup kurus, tetapi matanya yang cerah memandang semua orang yang hadir, bertahan lebih lama di klan Luo. Pria ini adalah Kaisar Kekaisaran Tianyu saat ini. Semoga Yang Mulia panjang umur dan sejahtera. Begitu dia duduk, 8 kelompok itu membungkuk. Kaisar melambai, seperti yang diketahui semua orang, saya telah memanggil Anda semua ke sini hari ini untuk memberikan kesaksian dan bersukacita atas rahmat leluhur Tianyu, atas kebangkitan rumah baru di kekaisaran kita. Tianyu telah bertahan selama 1000 tahun terakhir berkat bantuan 7 rumah kami, membawa stabilitas dan kemakmuran, menjaga perdamaian sepanjang zaman. Selama bertahun-tahun, keluarga kekaisaran tidak berani mengabaikan tugasnya, mencari bakat untuk membela kesejahteraan rakyatnya. Itulah tujuan debat esoterik, untuk melihat sebuah klan bangkit dan menjadikan Tianyu hebat. Saya sedih untuk mengatakan bahwa ini tidak pernah terjadi. Kami beruntung bahwa surga akhirnya mengasihani kami dan pemerintahan saya, dan memberi kami sebuah rumah baru, bekerja bersama 7 rumah dalam memperkuat fondasi kami. Ini adalah berkah bagi diri saya sendiri, bagi negara, dan bagi semua orang. Selamat, Yang Mulia. Tanah ini akan tumbuh lebih kuat lagi. Semua orang membungkuk. Klan Luo melakukan hal yang sama, dengan rendah hati, kami tidak berani menerima pujian Yang Mulia. Semua orang yang hadir tahu bahwa ini hanyalah tindakan kelas atas, dan karenanya segera diabaikan. Bahkan mereka yang belum pernah melihat rumah baru ini tahu bahwa ketujuh rumah tersebut tidak pernah berhenti saling bertarung sejak berdirinya kekaisaran. Apa yang bekerja sama, lebih seperti saling menusuk punggung satu sama lain. Dengan datangnya rumah ke-8, pertarungan hanya akan bertambah sengit. Contoh utama adalah 2 rumah yang bertarung di depan gerbang penguasa. Sementara Kaisar mengatakan semua itu, kekaisaran sebenarnya berada di ambang kehancuran, tergantung pada seutas benang. Dia tidak percaya dengan apa yang dia sendiri katakan dan begitu pula orang-orang yang membungkuk itu. Itu semua hanya khayalan. Terlepas dari semua ini, tidak ada pihak yang mau mengungkap kebohongan putih tersebut. Inilah penampilan dan kesopanan yang harus dijaga. Atau melubangi sandiwara tipis kertas itu akan menyebabkan Tianyu terbakar, sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Kaisar memandang mereka sekali lagi dan tersenyum, puji Tuhan. Para penjaga istana kekaisaran maju ke depan dan menyiapkan dupa. Kaisar membungkuk di hadapannya dan bahkan mulai membaca doa. Kurang lebih itu adalah rasa syukur kepada surga atas kemakmuran Tianyu. Sementara setiap surat kabar dibaca dengan teliti, 1 jam berlalu dan sisanya bangkit bersama Kaisar. Dia mengambil tempat yang selayaknya di atas tahta dengan bekas keringat di alisnya,
sebuah indikasi jelas bahwa dia telah mencapai batas hidupnya. Dia tahu itu, namun dia tetap memasang wajah ceria. Bagus, setelah kita menunjukkan rasa hormat kita kepada langit dan bumi, kita kemudian memiliki putra surga, yaitu diriku sendiri. Kepala klan Luo, Luo Yunhai, majulah. Ya yang mulia. Luo Yunhai berlutut dengan satu kaki. Luo Yunhai muda, ayahmu telah diambil darimu sejak usia dini, namun dengan keberanian dan keteguhan hatimu, kamu telah memimpin klan maju sendirian. Anda telah mengikuti Marsekal Dugu dalam pertempuran dan menunjukkan keterampilan luar biasa dalam debat esoterik. Anda adalah teladan sejati dari pahlawan Tianyu. Saya menganugerahkan kepada klan Luo, gelar rumah bangsawan ke-8. Kota Wingeze akan menjadi domain Anda bersama dengan ratusan kota di sekitarnya. Anda akan dikenal sebagai Bupati Kemakmuran, diizinkan memiliki istana pangeran di ibu kota kekaisaran. Sambil mengangkat kepalanya, Luo Yunhai bermata tajam dan begitu pula yang lainnya, menatap kaisar dengan tidak percaya. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Luo Yunhai benar-benar menjadi bangsawan dan bahkan memiliki gelar. Di antara ketujuh rumah tersebut, hanya Regent Estate yang bergelar Markis karena berkerabat dengan keluarga kekaisaran. Tapi klan Luo adalah klan kelas 3 yang terpuruk, dan itu baru saja muncul di hadapan semua orang dengan gelar pangeran. Hanya Suge Changfeng, Zuo Fan dan Leng Wuchang yang mengerti. Kaisar ingin menempatkan Regent Estate dan klan Luo di sisi yang berlawanan. Karena dunia tidak dapat menampung keduanya, maka 8 rumah hanya dapat memiliki satu bos. 2 raja berarti satu raja terlalu banyak. Gelar kaisar datang dengan niat jahat. Bukan karena Zuo Fan yang peduli, karena satu-satunya rencananya untuk Regent Estate adalah menundanya. Dan Regent Estate tidak akan terpengaruh oleh ejekan kaisar. Jadi ketika perpecahan tripartit terbentuk, semua gelar itu hanya menjadi kata-kata kosong. Sebaliknya, 100 kota yang ditawarkan membuat Zuo Fan senang. Apa yang paling penting dalam dunia budidaya? Sumber daya. 100 kota termasuk pegunungan di dekatnya dan puluhan tambang roh serta tumbuhan tak berujung yang ditawarkannya. Dan semua itu adalah milik pribadi rumah itu. Selain menjadi bagian dari kekaisaran, klan Luo akan berkembang pesat dengan begitu banyak sumber daya. Mereka tidak lagi membutuhkan dukungan sekutunya. Akhirnya memperoleh kemerdekaan. Inilah sebabnya mengapa banyak klan ingin menjilat rumah-rumah tersebut. Tanpa sumber daya, mereka akan layu dan mati. Dan sumber daya ini adalah milik kekaisaran atau milik rumah. Monopoli sumber daya mengendalikan perkembangan klan Tianyu. Karena klan Luo memiliki 100 kota, jika klan ingin bergabung, mereka harus pindah ke perbatasan. Zuo Fan akhirnya menunjukkan senyuman aneh. 2 pelayan datang ke hadapan Luo Yunhai, menawarinya jubah emas, disulam dengan naga yang agung. Ia hanya melewatkan keempat cakarnya, atau akan seperti milik pangeran. Ini adalah simbol yang menunjukkan bahwa rumah itu setara dengan keluarga kekaisaran, apalagi Luo Yunhai adalah seorang bupati. Terima kasih, Yang Mulia. Luo Yunhai membungkuk. Kaisar mengangguk dan menoleh ke saudara perempuannya, Nona muda Luo, majulah. Luo Yunchang tercengang. Laki-laki akan mengambil jubah kepala klan beserta gelarnya, jadi kemana dia akan pergi dengan meneleponnya? Luo Yunchang masih berlutut, semoga Yang Mulia panjang umur dan sejahtera. Luo Yunchang, bermartabat dan berbudi luhur, kuat dan setia. Setelah kemalangan yang menimpa klanmu, kamu bertahan kuat melawan segala kesulitan, membesarkan adik laki-lakimu dan membimbing klan. Anda adalah teladan kebajikan bagi seluruh Tianyu. Aku menganggapmu sebagai putri baptisku, menamaimu Putri Yongan, dan mengharapkanmu menjadi saudara perempuan yang baik bersama putriku Yongning dalam menjaga Tianyu. Luo Yunchang menoleh ke arah Yongning yang bersembunyi di belakang para pangeran, yang menatap kosong ke arahnya. Tidak ada yang mengharapkan hal itu dari kaisar. Mereka akan menjadi saudara perempuan. Yang Mulia, saya tidak akan pernah. Ini adalah keputusan kekaisaran. Kaisar memotongnya dengan wajah tegas. Luo Yunchang menghela nafas, kalau begitu, aku akan menerimanya.
Kaisar berseri-seri dan Luo Yunchang mundur. Pengurus klan Luo, Zuo Fan, majulah. Ketika semua orang mengira upacara penghargaan telah selesai, Kaisar menelepon sekali lagi. Zuo Fan bingung. Dia hanya seorang pengurus, bukan kepala klan Luo. Kenapa dia memberiku sesuatu? Tapi karena Kaisar sudah memutuskan, dia hanya bisa menurutinya dan membungkuk setengah. Semoga Anda tidak berani membungkuk di hadapan Yang Mulia. Tangisan tajam menusuk telinga semua orang. Zuo Fan memandang dengan cemberut pada pelayan di sebelah Kaisar dan wajahnya menjadi dingin. Kaulah yang berani meminta perhatian ketika Kaisar tidak mengatakan apa-apa, mencoba mencium pantat seseorang. Apakah kamu menganggap dirimu lebih baik daripada Kaisar? Tidak, Yang Mulia. Pelayan itu panik. Mereka selalu berada di samping Kaisar dan menikmati kejayaan, terbiasa mendorong orang lain. Mereka adalah wakil yang menyampaikan perintah Kaisar, tetapi selama Kaisar tidak mengatakan apapun, apapun boleh dilakukan. Mungkin mereka bahkan melakukan apa yang Yang Mulia inginkan. Sementara orang-orang penakut lainnya tidak pernah berani membantah karena takut akan kemarahan Kaisar. Tapi Zuo Fan sulit ditembus. Akankah Kaisar Iblis Agung dari domain suci berlutut di hadapan Kaisar tanpa nama dari wilayah fana? Pelayan itu sudah di luar kemampuannya untuk mempermainkannya. Terutama ketika dia tahu Kaisar membutuhkannya dan tidak akan mempedulikan detail khusus ini. Kaisar melambai dan tersenyum pada Zuo Fan. Kalau begitu, Zuo Fan, kenapa kamu tidak berlutut? Lutut saya terluka. Dengan karakter yang mulia yang brilian dan bijaksana, saya yakin Anda tidak akan menekan pengurus rumah masa depan. Kata-kata Zuo Fan adalah sebuah karya seni. Melontarkan kata-kata Kaisar kembali padanya. Dalam istilah awam, Anda baru saja menyebut kami tidak tergantikan, demi memperkuat fondasi bangsa. Jadi mengapa Anda memilih-milih? Hanya penguasa miskin yang akan melakukan hal itu. Bukankah itu akan membuatmu malu? Apakah kamu tidak akan kehilangan rasa hormat dari Tianyu? Kata-kata itu bahkan mengandung sedikit ancaman. Luo Yunchang menundukkan kepalanya, dipenuhi kekhawatiran dan kemarahan atas tindakan kasar Zuo Fan. Di hadapan Kaisar yang perkasa, kamu berlutut ketika diajak bicara. Apa yang kamu lakukan mencari kematian dini? Menyinggung keluarga kekaisaran akan memberi kita hukuman mati. Dia tidak menyadari bahwa ini adalah keseimbangan yang bagus yang bahkan Kaisar tidak ingin hancurkan. Karena dia tidak ingin membiarkan Regent Estate menjadi yang teratas. Oleh karena itu, pengaruh Zuo Fan sangat nyata. Melihatnya lama-lama, Kaisar tersenyum, kamu benar-benar pengurus yang layak untuk klan Luo, Zuo Fan. Reputasi Anda mendahului Anda. Kalau begitu, Zuo Fan akan menerima gelarmu. Kaisar terbatuk dan berteriak, pelayan Zuo Fan dari klan Luo, Anda adalah pria yang berani dan bijaksana, menyatukan klan Anda melalui masa-masa sulit, setia dan penuh perhatian, pilar kekaisaran. Saya menganugerahkan kepada Anda gelar pengurus terbaik di bawah langit, yang memegang kekuatan 3 pasukan dan pemegang otoritas saya. Orang-orang terkejut, bahkan Zuo Fan bersambung.